Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halis Hidayah dari program studi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini akan dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Poin pertama yaitu mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masuk ke materi terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Di sini ada Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Pancasila mempunyai 2 fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan termasuk proses reformasi dijabarkan dalam nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Pancasila tercantum ke dalam ketentuan tertinggi, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Namun ternyata kedudukan dan fungsi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, sebab Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai berada dalam hati nurani sebagai suara hati atau kata hati. Menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo, Pancasila merupakan nilai kerohanian yang mencakup nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai estetis, nilai etis atau moral, dan nilai religius. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Notonegoro terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Jadi, nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Sementara itu, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian menurut Notonegoro terdiri atas 4 macam. Nilai pertama yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia, dan nilai kedua yaitu nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah manusia. Nilai ketiga yaitu nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kodrat manusia dalam segala dimensinya. Sementara itu, nilai keempat adalah nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan bangsa. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan sosial. Jadi, meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian ini mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang.
Hal ini dibuktikan dengan susunan sila-sila yang sistematis, hierarkis mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila? Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Pancasila sebagai dasar negara ini, kedudukannya mengartikan Pancasila sebagai hal yang paling mendasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Ini semua tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan juga Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila juga disusun atas hierarkis piramida, artinya masing-masing sila terikat satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup itu bagaimana? Jadi, pandangan hidup itu diartikan sebagai cara kita memandang suatu hal baik untuk diri sendiri atau hal lainnya. Karena itulah pandangan hidup juga dianggap sebagai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah Pancasila, artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi kepribadian bangsa adalah ciri-ciri khusus yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dan yang keempat ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat diartikan sebagai perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya kesepakatan itu diwakili oleh para anggota sidang BPUPKI dan PPKI. Dan yang kelima ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum artinya adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus dibuat berdasarkan Pancasila, baik itu undang-undang dan hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis. Nah, yang keenam ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi itu bisa diartikan sebagai cara pikir atau cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu hal. Jadi, ideologi nasional adalah cara pikir masyarakat dalam cakup yang besar, yaitu negara. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai perwujudan nilai yang menjadi cita-cita bangsa, kemudian dicerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh warga negaranya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Baik teman-teman semua, jadi mungkin hanya itu materi untuk hari ini terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi semoga kita bisa mempertahankan Pancasila, karena jika kita tidak bisa mempertahankan Pancasila, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kita harus paham dan bisa mengerti. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa mengerti dan memahami terkait dengan kedudukan Pancasila itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.